Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Rashid. Saya dari kelas 3B PGSDBI. Di sini saya akan mempraktekkan praktek pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya mengambil kelas dengan model pembelajaran kelas rangkap 221, 2 kelas, 2 pembelajaran dalam satu ruangan. Di sini saya mengambil kelasnya adalah kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 5 saya mengambil pembelajaran mengenai daur hidup dan metamorfosis. Untuk kelas 5 saya mengambil mengenai interaksi manusia dan alam. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya anak Ustaz? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita belajar, Fadil pimpin doanya, Fadil. Berdoa dimulai. Karena di kelas 4 salah satu gurunya tidak masuk atau tidak hadir ya. Oke, sebelum kita belajar Ustaz mau absen dulu. Kelas 5 Felicia, siapa yang tidak hadir? Rifat. Kenapa Rifat? Alfa ya, nggak ada keterangan. Kelas 4 hadir semua, hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah hadir semua ya. Ustaz, karena hari ini kita akan belajar yang menggunakan 2 kelas, papan tulisnya Ustaz bagi 2 ya. Oke. Nah, oke. Untuk hari ini kelas 4 akan mempelajari tentang metamorfosis. Dan kelas 5 nanti kalian akan berdiskusi mengenai interaksi manusia dan dengan lingkungan, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustaz akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana cara kalian, siswa kelas 4, mengetahui apa itu pengertian dari daur hidup, macam-macam metamorfosis, serta contoh dari metamorfosis. Sedangkan untuk kelas 5, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui apa saja interaksi manusia dengan alam yang berdampak positif, yang berdampak baik maupun yang berdampak negatif, ya. Oke, paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham ya? Oke. Untuk kelas 5 tadi sudah saya sampaikan bahwa kalian akan berdiskusi. Ya, ini sudah kalian silakan kelompok ya, karena kita sudah duduknya per kelompok. Jadi di sini saya tentukan ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti saat mungkin bingung nanti akan dibantu oleh Aska sama Felicia yang kesulitan ya. Nanti tolong Aska sama Felicia kelasnya dikontrol, Ustaz percaya sama kalian, dilihatin teman-temannya mengalami kesulitan ya. Sekarang apa tugas kalian? Nanti Ustaz tentuin apa saja yang harus kalian diskusikan ya. Kelas 5 tugas diskusinya akan Ustaz berikan. Pertama, kalian cari pengertian dari interaksi. Pengertian dari interaksi. Kedua, kalian cari mengenai interaksi manusia dengan alam yang berdampak positif
ataupun berdampak negatif. Negatif, ya. Nah, kalian cari. Nah, penjelasannya bisa kalian lihat di buku, coba dilihat di buku di halaman 19. Nah, di situ ada pengertian dari dampak interaksi manusia dengan alam. Nah, bisa kalian lihat di situ, bisa juga nanti diskusi sama temannya apalagi yang menjadi dampak interaksi manusia dengan alam. Ya, paham tugasnya? Nah, oke. Nanti selama Ustaz menjelaskan di kelas 4, kalian silakan berdiskusi seaktif mungkin. Paham? Paham ya? Oke. Ya udah, nanti dibantu sama Felicia Delopa sama Aska. Oke? Oke, silakan berdiskusi. Nanti silakan tentukan siapa yang akan membacakan hasil diskusinya. Satu kelompok, satu orang. Nanti Ustaz dengarkan hasil diskusinya. Ya? Paham? Paham ya? Oke, silakan bekerja. Jadi, tolong diskusi teman-temannya. Oke, tadi Ustaz sudah kita bersama sama gurunya. Silakan kalian buka buku tematiknya. Silakan buka buku tematiknya halaman 5. Kita akan mempelajari tentang daur hidup dan metamorfosis ya, halaman 5. Oke, sekarang Ustaz tanya dulu, coba. Siapa yang tahu apa itu daur hidup? Coba Fadil, apa itu daur hidup, Fadil? Daur hidup dapat diartikan sebagai bagian dari tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Ya, benar. Jadi daur hidup itu bisa dikatakan adalah tahap proses hewan tersebut sejak dia lahir sampai menjadi dewasa. Kalau ayam, daur hidupnya dimulai dari apa? Dari telur. Terus kemudian dari telur menjadi anak ayam. Dan dari anak ayam menjadi ayam dewasa. Ya, baru ayam yang bisa kita makan. Itu namanya adalah daur hidup. Pokoknya semua proses yang terjadi dari dia lahir sampai dewasa. Coba Arika, kalau daur hidup manusia dimulai dari apa, Arika? Dari bayi, terus udah bayi jadi anak-anak, udah jadi anak-anak jadi remaja, sudah dari remaja jadi dewasa. Ya, itu namanya daur hidup manusia. Oke, sekarang saya tanya, daur hidup itu dibagi menjadi berapa? Apa saja, Rayhan? Daur hidup hewan dan daur hidup manusia. Ada lagi? Tanya, yang daur hidup hewan tadi dibagi menjadi berapa? Coba ini siapa, Nehan? Itu kok guys. Dibagi berapa, Nehan? Apa saja? Ya, jadi daur hidup hewan, ya, daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua. Yang tanpa metamorfosis sama dengan metamorfosis. Oke. Minta Daus jelasin apa yang dimaksud daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Ketua Daus. Ya, tanpa adanya perubahan sama sekali dengan induknya. Sekarang coba Afrika, apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan metamorfosis? Ya, benar. Jadi daur hidup hewan
sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sempurna dan tidak sempurna. Oke. Oke, bagus. Coba Safira, contoh hewan yang melakukan metamorfosis sempurna apa saja? Ciri-ciri metamorfosis sempurna, satu, memiliki perbedaan bentuk yang sangat berbeda antara pes pupa dan pes imago. Mulai pes. Oke, itu ciri-cirinya. Bagus Safira, ciri-cirinya. Oke, sekarang coba apa ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna? Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh antara pasien lima dan pasien imago tidak menonjol karena terdapat situasi perbedaan. Oke, sekarang. Oke, nah tadi sudah kita pelajari mengenai ciri-ciri metamorfosis sempurna dan ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang saya tanya nih. Coba Safira, contoh hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Contohnya. Maka merupakan satu di antara jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Adapun urutan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, sekurang, katak muda, imago, dan katak dewasa. Ya, benar. Jadi salah satu hewan yang melakukan melakukan metamorfosis sempurna adalah Oke, sekarang coba Daus. Kalau yang tidak melakukan metamorfosis sempurna apa? Di belakang. Coba lihat di belakang bukunya. Apa Daus? Belalang. Oke. Oke. Oke, bagus ya. Jadi sudah paham ya apa itu daun hidup? Adalah itu tadi apa? Daun hidup tadi. Ya, daun hidup hewan adalah bagaimana cara hewan berkembang biak dari menetas sampai dewasa. Daun hidup hewan dibagi menjadi dua. Ada yang tanpa metamorfosis, ada yang metamorfosis. Kemudian metamorfosis dibagi dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh yang sempurna yang katak, yang tidak sempurna adalah belalang. Oke, sekarang ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ustadz minta coba kalian lihat di bukunya. Di bukunya ada gambar dua hewan. Coba dilihat. Diangkat kertas yang Ustadz bagikan tadi, buku gambar dua hewan. Ada gambar dua hewan, coba diangkat gambarnya. Diangkat gambarnya. Nah, ada ya? Oke. Nah, sekarang tugasnya Ustadz buat per kelompok. Ya. Safira sama Dimas Desya, Arika sama Afika, Fadil sama Nehan, Daus sama Alta, Raihan sama Nawar. Nah, tugasnya apa? Dari kedua gambar tersebut, berdasarkan ciri-ciri tadi, ciri-ciri metamorfosis ya. Kalian tentukan, kalian buat label, kalian jelasin nanti sama Ustaz. Gambar yang pertama itu masuk ke mana? Metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna? Gambar yang kedua juga masuk ke mana? Metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna? Nah, kalian tulis di belakangnya sini. Tuh, kalian buat keterangan gambar satu. Misalnya gambar satu
Contohnya. Contohnya 1. Membuang sampah ke aliran sungai. 2. Membakar hutan. 3. Membuang limbah pabrik ke sungai. Oke, iya benar. Jadi 3 yang disebutkan kita benar. Membuang sampah ke sungai, membakar hutan, membuang limbah ke sungai. Kalau kita membuang sampah ke sungai, apa yang terjadi, Bang? Banjir. Kalau kita membakar hutan, apa yang terjadi? Akan terjadi longsor. Kalau kita membuang limbah ke sungai, apa yang terjadi dengan ekosistem yang ada di sungai? Apa rusak, kita tidak bisa lagi makan ikan. Nah, seperti di kelas 4 tadi mengenai metamorfosis. Kalau alamnya rusak, maka hewan tersebut tidak bisa berkembang biak dengan sempurna. Ya, jadi alam dan hewan dan manusia saling membutuhkan, makanya terjadilah interaksi. Oke, bagus semua. Bukan kelompok setiap kelompok. Tepuk tangan untuk setiap kelompok. Masing-masing kelompok ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti hasil dari kelompoknya itu dikumpulkan sama Ustadz ya sebagai nilai untuk kelompoknya ya. Kemudian ya, kayaknya ada pertanyaan? Satu aja dulu ya. Satu kelompok ambil satu aja. Dibuat namanya, ditulis siapa yang tidak bekerja ya. Satu aja ya. Oke, satu kelompok satu aja. Oke. Kemudian minggu depan ya, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai interaksi manusia dengan alam adalah proses saling mempengaruhi antara satu sama lain. Interaksi manusia dengan alam itu dibagi menjadi 2, yaitu interaksi yang berdampak positif dan yang berdampak negatif. Yang berdampak positif seperti tadi menanam kembali hutan, reboisasi. Yang berdampak negatif seperti membuang sampah ke sungai, membuang limbah dan lain sebagainya. Oke, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Kemudian jangan lupa minggu depan ya kita akan mempelajari tentang namanya perjuangan bangsa Indonesia ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, nah untuk hari ini silakan kerjakan latihannya yang ada di buku. Silakan dikerjakan 1 sampai 5 sampai nanti waktunya pulang ya. Oke, satu tuh pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas latihannya pulang-pulang, tugas latihannya tetap dikerjain. Yang diskusi kelompoknya tadi dirapiin, dikumpulkan sama Ustadz sambil nanti Ustadz di kelas 4 ya, paham ya. Nanti kita pulangnya sama-sama dengan kelas 4 ya. Oke, silakan dikerjakan latihannya secara individu dan tugas diskusinya jangan lupa dirapikan ya. Ustadz tunggu nanti saat pulang harus sudah dikumpulkan ya. Oke, diskusi kelompoknya Sudah. Oke, yang sudah coba Ustadz minta jawab apa hasil diskusinya. Jawab, coba bacakan yang nomor 1 dari gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Coba dibaca. Gambar nomor 1 adalah Itu masuk ke mana? termasuk hewan metamorfosis sempurna karena memiliki perbedaan bentuk yang sangat berbeda antara fase pupa dan fase imago. Pasti melalui fase pupa atau bokong. Oke, gambar kedua. Gambar kedua adalah hewan yang termasuk metamorfosis tidak sempurna karena perubahan bentuk tubuhnya antara fase nimfa atau fase imago tidak mencolok dan terdapat sedikit perbedaan, tidak mengalami fase pupa atau bokong. Oke,